teman-teman, di video ini saya mau unboxing sebuah video grafis dari Colorful dengan brand iGame. Ini dari GeForce. Ya, ini adalah GeForce GTX 1660 Super. Ya, di video ini kita akan melakukan sedikit unboxing dan quick review tentang performance, desain, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari boxnya ya. Boxnya cukup compact, bisa dibilang besar tapi nggak besar banget, tapi kecil juga nggak kecil banget. Dari bahannya, ini bahannya glossy, bukan yang matte kayak ini matte sih, tapi di depan, di panel depannya ini glossy, bisa teman-teman lihat. Ya, desainnya cukup bagus. Di depan hanya ada stiker garansi 3 tahun dari distributor. Di sini ada tipe GTX 1660 Supernya. Ya, jadi ini diantara adiknya 1660 yang biasa atau 1660 yang Ti. Oke, di sini yang mereka mau highlight adalah arsitekturnya yang sudah menggunakan Turing shaders seperti kakaknya di RTX. Ya, meskipun kemampuannya dikurangi, tapi fiturnya masih tetap bisa kita nikmati di sini. Nggak tahu nanti sejauh apa kita bisa nikmati, tapi kita lihat aja nanti. Yang jelas dia sudah dilengkapi Turing shaders ya dari chipset Turing, jadi sebelumnya Pascal. Nah, dan yang kedua, ini ada GDDR6. Ini besar memorinya, tipe memorinya GDDR6 ini. Ini yang membedakan GTX 1660 Super dengan 1650 atau 1660 yang biasa. Jadi perbedaan GDDR, tipe memori ini membuat performanya akan jauh berbeda. Karena itu, berdasarkan banyak benchmark dari reviewer luar, malah GeForce ini GTX 1660 Super malah mendekati kakaknya 1660 Ti atau hampir sama. Dan juga kalau di AMD dia mendekati 5600 XT. Ya, kita lihat nanti. Dan sudah dilengkapi DirectX 12 dan Ansel. Ini di depan nggak ada lagi. Di sampingnya hanya ada barcode dan tulisan. Di belakang ada features yang mereka mau highlight. Di sini yang paling mereka highlight adalah ada RGB-nya. Jadi para gamers yang suka dengan nyala RGB dengan harga dan tipe graphics card yang ini sudah bisa menikmati RGB. Mungkin nggak seheboh kartu grafis yang high-end, tapi ya ini at least ada RGB-nya. Dan yang kedua, mereka mau highlight high durability electronic components. Ini dengan mungkin dengan components yang kalau di MSI pasti mereka tulis military grade, mungkin itu seperti ini juga. Dan yang terakhir, ini ada aplikasinya iGame Zone 2 untuk tuning. Terserah teman-teman mau pakai ini atau mau pakai sudah nyaman dengan aplikasi yang lain. Di bawahnya tidak ada apa-apa lagi. Di samping, di bawahnya, oke, di bawahnya ada. Di bawahnya tulisannya cukup kecil, saya bacakan ya. Ada based on Turing architecture, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-Sync compatible. Oke, dengan apa? Dengan monitor yang sudah G-Sync compatible. Ini nggak tahu freezingnya udah atau nggak. Game ready drivers dan lain-lain. Oh, VR ready. Oke. Ya, minimum system requirements-nya PCI ya, dual 16x16 graphics slot. Oh, ini power supply-nya harus 450 watt minimal atau lebih tinggi. Ini sudah harus yang 80 plus standar ya. 1,5 hard disk space, 8 GB sistem memori, Microsoft Windows 10 64 bit dan 8 pin 1 slot 8 pin untuk power supply. Oke, itu aja. Saya pikir kita akan langsung masuk ke dalamnya ya. Oke, jadi di dalam box ada box lagi hitam, polos, tidak ada ornamen apa-apa, tidak ada tulisan, logo. Ini kita buka aja. Hup. Wah, di sini ada yang nyangkut. Nah, ada sertifikat dari iGame. Ini bentuknya sertifikat kayak apa ya? Kayak kartu undangan. Saya buka ya. Ada
quick guidebook. Ya, tapi ini semua orang udah tahu masang VGA cukup simpel. Nah, ada yang menarik. Di sini kita dapat stiker, stikernya kecil-kecil. Ini kayak stiker yang kalau kita beli dari brand-brand yang khusus untuk gamers ya, dengan stiker yang kecil untuk PC, stiker yang lebih besar untuk mobil atau motor mungkin. Ya, lumayan bagus, merchandise. Dan satu lagi, wah, ini apa? Wah, sebentar. Ada poster. Ya, orang yang gamer-gamer yang suka koleksi poster dan dipasang di tembok-temboknya. Ini poster lumayan besar, mungkin sekitar 60 cm. Ya, dari iGame yang gambarnya sama dengan gambar boxnya. Oke, sekarang kita langsung lihat VGA-nya. Ya, BDW, ini boxnya tebal. Fontnya dan dilapisi dulu sama atas. Oke, kita lihat VGA-nya ya. Buang. Singkirkan dulu boxnya. Tada. Ini VGA-nya cukup besar. Kalau teman-teman lihat, dimensinya sekitar 31 cm. Jadi kalau dibandingin sama VGA yang lain, ini cukup panjang. Oke, sekarang kita akan mulai quick review untuk VGA ini, yang juga menjadi alasan saya kenapa saya pilih VGA ini. Dan kita juga akan bicara mungkin sedikit kekurangan dan kelebihannya ya. Oke, pertama kita mulai dari desainnya. Desainnya saya sangat suka. Ini terlihat seperti VGA mahal ya. Ya, harganya sekitar 3 ya, medium lah, 3 jutaan sampai 4 jutaan. Ini terlihat seperti VGA yang cukup mahal. Dilihat dari kualitas build quality-nya, ini plastik, tapi plastik yang nggak murahan. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada lambang iGame. Ya, ini lambang yang akan nyala. Yang ini saya pikir enggak, ini hanya tulisan biasa karena polosan. Ini yang terlihat akan nyala. Di belakangnya, wah, ini kita dapat backplate yang, wah, menurut saya cukup keren untuk harga VGA yang seperti ini, seperti VGA premium ya. Dan panjangnya pun sama, jadi tidak overlapping. Ini metal, bahannya bagus. Ada beberapa VGA mungkin yang lebih murah, bahannya plastik ya, jadi backplate ala-ala. Tapi ini solid, kuat, metal, warnanya abu-abu. Tapi ini ya fingerprint banget. Wah, kotor. Ya, di tulisan iGame warna merah. Dan itu aja. Dari sini bisa lihat pipe heatsink-nya berwarna silver, seperti kebanyakan heatsink lain. Di sini kita dapat 3 port. Ada HDMI, ada DVI, ada HDMI, dan ada DisplayPort ya. Jadi ini mendukung 3 display ya, kalau nggak salah. Nah, di sini ada yang menarik. Ini yang mereka bilang, atau ya iGame bilang, ini adalah one push turbo. Jadi kalau kita nggak mau repot-repot buka aplikasi untuk setting turbo atau overclocking VGA ini, kita cukup tekan dia keluar, dia akan turbo mode. Ya. Tapi kalau kita tekannya ke dalam, seperti itu, ini normal mode. Jadi ya cukup menarik. Malah terbalik ya, yang ke dalam biasa dan yang keluar turbo. Mungkin beberapa orang akan kesulitan kalau mereka taruh PC-nya di bawah. Untuk pencet-pencet ini bisa pakai aplikasi, tapi yang mau pajang PC-nya di atas meja, saya pikir ini cukup menarik dan efisien. Ya, dari power dia pakai 8 pin. Jadi minimal power supply yang digunakan itu 450 watt kalau nggak salah. Ya, 450 watt dengan sertifikat 80 plus ya. Di sini desain kipasnya ada 3 kipas yang berputarnya searah ke kiri. Kipasnya nggak terlalu besar, nggak kayak VGA MSI yang kipasnya besar tapi cuma 2. Ini seperti terlihat seperti Gigabyte atau Asus Strix mungkin ala-ala. Tapi ini kualitasnya cukup bagus loh. Bisa lihat teman-teman di sini.
lambang-lambang iGame ini timbul, bukan stiker biasa atau flat. Ini timbul bling-bling. Ya, lumayan keren. Ya, dan untuk performanya, oke, performa ini menjadi salah satu alasan saya kenapa saya pilih 1660 Super, bukan yang TI atau bukan yang biasa atau bukan yang RTX. Jadi kalau teman-teman masih bingung pilih VGA, teman-teman bisa pakai perbandingan tentang monitor, resolusi monitor dengan VGA yang mau teman-teman beli. Kalau teman-teman punya rencana untuk beli monitor yang 4K atau Ultra HD atau mau yang 2K untuk Quad HD, itu bisa pilih opsi yang di atas ini karena ini dioptimalkan memang untuk kualitas yang Full HD atau 1080p. Karena saya punya monitor 24 inch dari MSI, itu yang 144 Hz dan Full HD. Jadi untuk apa saya beli VGA yang di atas ini? Jadi mubazir kan, VGA-nya mahal tapi monitornya cuman ya 1080 atau Full HD. Jadi pilihan untuk komputer yang pilihan untuk monitor, maksud saya, yang benar-benar pas untuk VGA ini, ya monitor yang sudah saya punya. Jadi kesimpulan saya tidak perlu VGA card yang lebih tinggi daripada ini karena ini sudah sangat optimal. Dan kalau saya beli yang di bawahnya, ya mungkin akan performanya akan di bawah, nggak akan sampai 144 Hz. Jadi itu pertimbangan saya kenapa saya pilih 1660 Super daripada VGA yang lain. Dan kenapa brand iGame? Brand ini dari Cina. Ya, karena itu harganya yang paling murah di antara yang lain. Jadi beberapa brand itu bisa harga sampai 5 juta, mendekati 5 juta, beberapa yang 4,5, ini di bawah 4 juta. Jadi brand ini dari Cina. Banyak reviewer luar yang menganggap ini bener-bener brand yang nggak terkenal, nggak populer. Tapi kalau kita lihat fiturnya yang tadi yang sudah saya jelasin, dengan backplate, 3 fan, dengan beberapa merchandise yang lumayan, build kualitasnya yang bagus, dan performa yang mirip dengan brand yang lain, kenapa kita harus keluarkan uang lebih banyak untuk kualitas yang sama kita bisa dapetin? Sama seperti handphone dari Cina, saya sendiri pakai Huawei P30 Pro. Dan ya, ini yang harganya mungkin setengah atau ya jauh di bawah brand-brand lain yang dari luar Cina, tapi kualitasnya sama dengan itu. Maka sampai sekarang saya masih, beberapa orang bilang kualitas ini lebih bagus. Jadi saya punya kesimpulan, meskipun ini brand dari Cina, saya mau coba. Dan buktinya ya kita lihat sendiri, dengan kualitas seperti ini, backplate metal, desain yang bagus, performa yang cakep, ini worth it to buy. Nah, jadi kesimpulan saya, kalau teman-teman mau beli VGA baru, teman-teman lihat monitor teman-teman atau punya rencana beli ganti monitor, dan di sana teman-teman bisa tentukan VGA kelas mana yang teman-teman mau pakai. Ya, kalau monitor teman-teman 24 inci seperti saya dan Full HD, rekomendasi saya 1660 Super untuk saat ini. Bisa lihat di forum luar, reviewer YouTuber luar dengan benchmark yang lengkap. Di sini saya hanya mau review cepat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Like kalau suka video ini dan dislike kalau tidak suka. Kita ketemu lagi di video yang lain. Dadah.